Sebanyak 270 daerah akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020. Sebagian besar di antaranya memiliki segudang masalah. Mulai dari industri ekstraktif seperti pertambangan mineral, batu bara, migas dan panas bumi, industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, industri pariwisata, hingga proyek PLTU batu bara dan reklamasi. Kehadiran industri ekstraktif dan proyek-proyek raksasa tersebut meninggalkan kerusakan yang dahsyat. Lahan pertanian dan perkebunan petani dirampas dan dialihfungsikan. Pesisir dan laut sebagai ruang hidup nelayan dicemari. Pencemaran air dan udara beresiko bagi ketahanan pangan dan kesehatan warga. Konflik dan kriminalisasi yang berujung di penjara. Bahkan, tak sedikit warga kehilangan nyawa karena mempertahankan hak dan ruang hidupnya. Seluruh daya rusak, ancaman dan resiko bagi lingkungan dan warga kampung tersebut berpotensi semakin parah dengan disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR RI. Dua produk hukum itu abai terhadap suara penolakan jutaan rakyat. Dibuat hanya untuk menjamin keberlangsungan investasi para pebisnis industri ekstraktif, menutup rapat hak veto rakyat, dan memperluas ruang kriminalisasi terhadap warga yang melawan. Lantas, apakah pasangan calon terpilih dalam Pilkada Serentak 2020 bisa mengatasi kompleksitas masalah dan kepentingan para pebisnis yang notabene memiliki akses kepada pusat kekuasaan di negeri ini? Di tengah sejumlah kewenangan strategis daerah yang sudah diamputasi melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja, berikut kekuasaan elit dan partai politik nasional yang memegang kendali atas daerah, mulai dari siapa yang diusung untuk berkontestasi dan jenis kebijakan apa yang harus diterapkan setelah terpilih, tampaknya akan menemukan jalan buntu. Dengan demikian, bukankah pesta elektoral seperti Pilkada Serentak 2020 hanya menjadi pertarungan kepentingan antar pebisnis dan elit politik untuk memegang kendali atas kekuasaan daerah, memastikan keamanan dan perluasan investasi?